Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum Bu Ngatini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, baik. Bu Sri gimana? Alhamdulillah juga Bu. Di sini juga saya baik hari ini. Ya, alhamdulillah. Ya, gini Bu, saya ini ingin berbincang dengan Ibu. Bisa Ibu mengasih waktu kepada saya? Baik Bu Sri, terima kasih. Saya pun demikian sebenarnya, saya juga ada keinginan berbincang. Saya terima kasih ketika Bu Sri yang akhirnya memulai mengajak berbincang dengan saya. Terima kasih Bu Sri. Semoga dalam pembicaraan kita ini dapat ada manfaatnya untuk kita ya Bu ya. Ya, karena amin. Banyak permasalahan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Iya Bu, iya. Silakan Ibu. Ya, gini nih Bu, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Ngatini itu yang saya perhatikan masih ada tidak semangat dalam pembelajaran ketika masuk kelas itu karena apa ya Bu? Iya Bu, jujur saya juga merasa demikian. Akhir-akhir ini saya merasa walaupun tidak selalu, tapi sering kali merasa kurang bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajaran. Ya, jujur mungkin salah satunya dari saya pribadi. Yang kedua itu anak-anak Bu, kalau udah jam pelajaran setelah istirahat itu semangat belajarnya itu kurang sekali gitu Bu. Jadi saya tuh butuh tenaga yang lebih, butuh kreativitas yang lebih untuk memunculkan semangat belajar anak-anak di jam-jam setelah istirahat itu loh Bu. Iya Bu. Jadi ini kira-kira apa ya Bu ya yang perlu saya bantu ini? Gini loh Bu, bagaimana caranya atau adakah mungkin teknik atau tips ya gimana agar anak-anak itu tetap bersemangat mengikuti kegiatan belajar meskipun itu di jam kedua mungkin tidak seperti jam pertama yang masih fresh gitu loh Bu Sri. Itu yang saya hadapi. Jadi permasalahannya adalah Ibu itu kurang semangat karena melihat dari anak didiknya yang ketika di dalam kelas itu malah tidak semangat ya Bu. Jadi Ibu ngerasa anak saya kok lemes, kok nggak semangat, gimana lagi gitu. Iya. Baiklah Bu, berarti ini saya mengerti maksud Bu Ngatini tentang pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan agar anak-anak itu bisa bersemangat lagi di dalam kelas dan termotivasi ya Bu ya. Iya. Sehingga Ibu juga lebih bisa semangat lagi untuk mengajar. Jadi biar nggak lemes ya Bu. Iya, kadang kan saya merasa sudah berupaya tapi kok anak-anak tetap semangatnya kurang. Ini bagaimana ya gitu loh. Kadang lemesnya saya tuh sambil berpikir kira-kira solusinya bagaimana gitu. Jadi gini Bu, menurut Ibu kira-kira kemungkinan ada salahnya Ibu dalam pengajaran atau dari anak didiknya tersebut? Kalau dari saya mungkin gini ya Bu. Iya. Karena itu setelah jam pelajaran kedua itu waktu setelah istirahat itu justru anak-anak kan banyak beraktivitas fisik. Nah, jadi ketika mau masuk lagi itu udah gerah, udah capek, jadi nggak nyaman. Nah, dan saya sendiri masalahnya mungkin dari saya di jam-jam seperti itu
dituntut untuk lebih kreatif lagi Iya. menyampaikan pembelajarannya sehingga anak-anak tetap tertarik walaupun dalam kondisi lelah. Jadi kalau saya merasa mungkin ada dua problem itu ya Bu Sri. Mungkin Iya, dari anak-anak yang udah kelelahan, dari saya kelelahan, sendiri iya. bisa jadi apa ya mengajar saya di jam-jam anak-anak yang sudah lelah itu masih kurang apa ya, kurang mengasihkan untuk anak yang Iya. masih lelah gitu. Itu menurut saya seperti itu. Ibu, saya mau tanya, Ya. kira-kira hal ini atau permasalahan ini itu berlangsung selama setiap hari ataupun berhari-hari ya Bu, yang Ibu rasakan? Nah, kalau yang enggak setiap hari sih Bu, cuman kalau bisa saya katakan dalam 1 minggu itu 4 hari, 3 hari, 4 hari itu sering gitu loh. Apalagi ketika jam olahraga jam pertama, nah jam keduanya itu Bu, anak-anak udah kecapean gitu. Iya. Itu ya Bu ya. Itu yang jadi permasalahannya Ibu ya? Iya. Iya. Nah, kalau saya simpulkan berarti gini, sebenarnya kan dalam pembelajaran Ibu nih, Ibu sudah memberikan motivasi, sudah memberikan pengajaran yang membuat anak itu juga merasa nyaman ataupun mau untuk bersemangat lagi, tapi mungkin ada hal yang menurut anak tersebut ketika di dalam kelas terus dia merasa bosan atau gimana? Iya. Ya, ada kecenderungan kalau anak-anak kelas bawah, kebetulan saya di kelas bawah Bu, di kelas 1 memang sebenarnya lebih happy, lebih menyenangkan ketika belajar di luar kelas. Hanya secara sarpras mungkin ya Bu, karena kelas 1 itu baca tulisnya juga belum maksimal. Jadi ketika kita harus mengenalkan huruf atau mengenalkan nama-nama benda, kalau itu berada di luar kelas, sarprasnya itu yang belum memadai menurut saya. Seperti contoh kalau anak kelas bawah itu kan untuk menuliskan nama benda atau huruf atau itu harus identik dengan dicontohkan lah. Dicontohkan, iya. Dicontohkan. Nah, mungkin itu ketika kita harus mencontohkan, mungkin papan tulis kan nggak mungkin kita bawa keluar gitu, seperti itu. Kalaupun dengan media lain, contoh mungkin media gambar atau apa, nah mungkin bisa. Nah, tetapi ketika gambar itu harus kita ungkap dengan bahasa tulis juga masih kesulitan. Nah, mungkin kalau menceritakan itu mungkin sudah bisa Bu. Nah, itu yang saya rasakan. Seperti itu. Berarti kalau begitu berarti Bu Ngati ini kan sudah tahu nih yang menyebabkan turunnya semangat anak tersebut dalam pembelajaran. Terus ada lagi nggak Bu yang menurut Ibu ada hal yang menyebabkan anak itu kurang semangat dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau sejauh yang saya Bu, yang saya rasakan, yang saya pahami, kayaknya nggak ada kendala lain Bu. Ya kayaknya itulah problem yang istilahnya yang mendasar itu dua hal itu. Ini dari anak atau dari saya selalu. Berarti gini Bu, kira-kira nih apa sih rencana Ibu ke depannya agar anak itu bisa termotivasi kembali, bisa semangat lagi dalam pembelajaran itu, kira-kira itu seperti apa ya Bu? Saya merencanakan 2 hal Bu Sri. Ya. Yang pertama, saya ingin mencoba sarprasan tuh begitu. Saya tadi merasa terkendala ketika harus mengenalkan huruf atau apa itu di luar kelas itu. Saya berencana akan bawa papan tulis kecil, whiteboard kecil untuk kegiatan belajar di luar ruangan, di luar kelas. Dan yang kedua, saya ingin, kebetulan sekali di lembaga saya itu kelas 1 itu kan ada 2 rombel Ibu. Jadi saya juga ingin saya ingin melihat langsung cara mengajar dari rekan kerja di kelas B. Mungkin saya ingin
saya bisa mendapatkan literasi baru atau istilahnya ide-ide baru ide-ide gitu ya baru. Bu. Beliau bisa mengajar dengan lebih apa ya, menyenangkan buat anak-anak. Nah, saya rencana seperti itu Bu, cuman itu belum saya komunikasikan, masih dalam perencanaan. Wah Bu, itu adalah rencana yang paling bagus, hebat sekali, dan ide-idenya juga bisa kita tiru ya Bu, ketika kita melihat ada teman kita mengajar, oh ternyata memakai metode seperti itu anak-anak tuh lebih semangat nih, lebih efektif. Bisa apa namanya, langsung pembelajaran itu bisa tersampaikan langsung kepada anaknya Ibu ya. Iya, rencana seperti itu Bu. Itu merupakan langkah yang tepat sekali sih Bu kalau menurut saya. Terima kasih. Jadi gini Bu, selama kita berdiskusi, selama kita melakukan diskusi ini berarti Bung Atini itu sudah mempunyai komitmen ya Bu ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada Ibu ketika pembelajaran di kelas itu anak itu merasa tidak semangat, tidak termotivasi. Jadi Ibu Ngatini itu sudah bisa untuk memecahkan masalahnya itu sendiri. Ya Bu, insya Allah seperti itu rencana yang akan saya lakukan. Nanti juga setelah itu nanti saya realisasikan, tetap saya akan minta umpan balik dari teman Jawa dan juga mungkin materi dari anak-anak dengan kegiatan pembelajaran. Menurut saya bagus sekali sih Bu, apa yang akan Ibu terapkan untuk kedepannya sehingga Ibu sudah mulai belajar, bisa apa namanya memiliki ataupun meminta pendapat dari teman-teman rekan sejawat sehingga nanti ada kolaborasi yang baik untuk Ibu untuk bisa apa namanya bisa menyampaikan materi itu dengan menyenangkan sehingga anak juga termotivasi kembali. Iya, terima kasih. Semangat terus ya Bu untuk Bu Ngatini. Terima kasih. Semoga dengan pembicaraan kita ini kita sama-sama mempunyai manfaat yang luar biasa ya Bu ya untuk pembelajaran anak didik kita. Terima kasih sekali untuk Bu Ngatini. Sama-sama Bu Sri. Iya, selamat untuk memikul pembelajaran yang baru dan semangat baru ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Ya Bu, sama-sama. Itu kita.